yajtami'u ijtima'an mujtami'un mujtama'un ijtami la tajtami ya imtadda yamtaddu imtidadan mumtaddun imtadda la tamtadda mumtaddun ittasofa yattasifu ittisofan muttasifun ittasif la tattasif muttasafun uttusifa i'tada ya'tadu i'tiyadan mu'tadun i'tad la ta'tad mu'tadun u'tida ishtara yashtari ishtira'an mushtaran ishtari la tashtari mushtaran ushturiya ittaqa yattaqi ittiqa'an muttaqan ittaqi la tattaqi muttaqan uttuqiya. Bab 13 in fa'ala, silakan. In fi'alan munfa'ilun unfu'ila ya. In kasara yang kasiru in kisaran munkasaru in kasir la tan kasir munkasarun in faddo yan faddu in fidadan munfaddun in faddo la tan faddo munfaddun unfuddo yunfaddu in qada yan qadu in qiyadan munqadun in qad la tanqad munqadun in qada yan qadi in qidaan munqadan in qadi la tanqadi munqadan unqudiya. Bab 14 if'alla yaf'alu if'ilalan muf'alun if'alla la taf'alla muf'alun uf'ulla ihmarra yahmarru ihmiraran muhmarrun ihmarra la tahmarra muhmarrun uhmurra. Bab 15 istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun ustuf'ila yustaf'al istakhraja yastakhriju istikhrajan mustakhrajun istakhrij la tastakhrij mustakhrajun istamadda yastamiddu istimdadan mustamaddun istamidda la tastamidda mustamaddun ustumidda yustamaddu istaujaba yastaujibu istijaban mustaujabun istaujib la tastaujib mustaujabun ustujiba yustaujabu. Ya.
Kemudian ista'ana. Yasta'inu isti'anatan ista'inun musta'anun ista'in la tasta'in musta'anun ustu'ina istarda yastardi istirda'an mustardin mustardan istardi la tastardi mustardan. Terakhir istaufa yastaufi istifaan mustaufin mustaufan istaufi la tastaufi mustaufan ustufiya yustaufa. Ya PR toh? Ya. Nomor 1 Mas Irfanuddin maju. Nomor 2 Mas Joko. Nomor 3 Mas Ahmadi. Nomor 4 Mas Agus. 5 Mas Riko. 6 Mas Muhammad Irfan. 7 Mas Arif. 8 Mas Iwan. 9 Mas Guntur. 10 Mas Fitra. Ya. Penonton Mas Iwan. Pengawas. Ini yang tugas hari ini kita ambil ya, untuk nilai tugas. Untuk ngisi nilai tugas, hari ini kita ambil nilainya. Tugas hari ini diambil nilainya. Dikoreksi sendiri-sendiri. Hari Kamis ulangan ya. Dari bab 7 sampai bab 15. Selain bina salim. Berarti fiilnya bab 7 itu zakka. Jadi khusus fiil-fiil yang ada di tabel. Zakka. Ya, bab 8 ada masa sama dawa. Bab 9 ada ausola. Ada akoma. Ada ahda sama auso. Sampai 15. Auso. Bab 10 ada tamasa sama talako. 11 tawafa. 12 imtada, ittasofa, iktada, istara, ittaqo. 13 infadha, inqada dan inqadha. Kemudian 14 ada ihmarra. 15 imtada, istaujaba, ista'ana, istardo dan istaufa. Itu. Berapa fiil itu? 25 ya, sekitar itu ya. Bab 7 ada 1, bab 8 2, bab 9 itu ada 5. 8 berarti 8. Bab 10 ada 2, 10. 11 ada 1.
11 ada 1. 12 ada 5 lagi. 16. 13 ada 3. Berapa? 19. Terus bab 14 ada 1. 20. Ya. Terus bab 15 ada 5. Imtada, istaujaba, ista'ana, istardo, dan istofa. 25 fi'il saja. Saja. Saja ya Mas Tiko ya. Ya, yang saya sebutkan tadi pokoknya. Ya. Nanti ada yang menasrif, ada yang memberi harokat, menerangkan sigot. Arti nggak usah. Nah, gitu. Ya, silakan. Selamat.
Waalaikumsalam. Enggak. Alhamdulillah. Berdelapan siapa? Ya. Ya.
Ya. Ya, coba kita bahas. Raqmul awal yastakwi al-fi'lul mudhari akan atau sedang menjadi orang kuat. Akan boleh, sedang atau akan menjadi orang kuat. Ya, satu nomor ini 3 ya. Kalau misalnya ini benar, ini salah, berarti yang coret ini. Ini benar, ini salah, coret. Salah, coret. Ya. Apa? Akan jadi kuat, boleh. Nomor 2, mustaghnin ismul fa'il yang jadi kaya ya, yang jadi kaya. Betul ya? Yang jadi kaya. Nomor 3, istidadan boleh. Al-masdar bersiap sedia, bersiap-siap atau bersiap sedia. Ya, bagus. Nomor 4, ista'ir fi'il amr pinjamlah. Ya, bagus. Ista'ir fi'il amr pinjamlah. Misalnya ini salah, ini benar-benar, berarti salah satu. Ini salah, ini benar, ini salah, satu. Pokoknya ini 3 ya. Satu nomor jawabnya 3. Nomor 5, la tastaghwi. Fi'lun nahi, jangan menyesatkan ya, jangan menyesatkan. Nomor 6, yustatabu al-fi'lul mudhari lil majhul. Akan diminta tobat ya, diminta tobat gitu aja. Dimintai enggak apa-apa, tapi pasnya diminta tobat. Jadi diminta untuk tobat. Ya. Akan sedang atau akan diminta tobat. 7, ustuksia al-fi'lul madhi lil majhul. Telah dimintai pakaian, bagus. Karena ada titiknya ya, karena ada titiknya ini mesti majhul ini. Kalau tanpa titik istaksa. Salah. Dimintai pakaian. Iya. Ya non maklum sama majhul kan beda. Nutuk atau ditutuk kan beda. Korban sama pelaku toh, hukumnya beda. Ya. Emang ini untuk melatih ketelitian dan kesabaran terutama. Ya. Nomor 9 dulu ya. Karena ini huruf alif ya, ini alif ya. Maka sebelum alif ini harus fathah. Berarti apa? Yustaula al-fi'lil mudhari lil majhul. Lil majhul. Ya. Artinya sedang atau akan dikuasai. Bukan berjanji, sedang atau akan dikuasai. Nih, sedang atau akan dikuasai. Ya, maknanya ini salah ya. Ya. Nomor 8 atau nomor 10 dulu. Ustuida fi'il madhi majhul telah dimintai janji, boleh. Istau ada fi'il madhi tok minta janji, boleh.
Istau'id fi'il amr, mintalah janji, boleh. Gitu. Bukan nafian, ya memang kemungkinan tiga itu. Itu adil, bukan nafian, adil. Jadi istau ada boleh, istau'id boleh, ustu ida boleh. Jelas? Yang penting antara sini sinkron. Jadi istau ada kok fi'il madhi majhul artinya telah meminta janji, wis disalahke siji wae ini. Jadi kalau ada kemungkinan benernya dua, yang salahkan satu. Itu. Misalnya nih istau'id. Istau'id ya, sigotnya fi'il. Harusnya kan fi'il amar ditulis fi'il madhi, artinya telah minta janji. Ya sudah. Ya, yang disalahkan ini saja. Yang benar ini kan benar dua. Ya. Nek disalahkan yang ini, yang disalahkan, yang diambil benar ini kan ini sama ini salah. Salah dua. Nek disalahkan yang pertama ini berarti sini malah salah. Ini malah benar dua. Yes. Pokoknya diambil yang banyak nilainya. Terus 8. Mustakwan. Mustakwan. Isim maf'ul yang dimintai setrika boleh. Isim zaman, isim makan juga boleh. Waktu minta setrika, tempat minta setrika. Isim maf'ul. Jadi boleh isim maf'ul boleh, tapi bacanya mesti mustakwan. Satu kemungkinan tok ini. Sigotnya bisa 3. Isim maf'ul yang diminta setrika, isim zaman waktu minta setrika, isim makan tempat meminta setrika. Nah, nilainya maksimal 30 ya, 30 bagi 3 silahkan. Yang disetrika, nah ini kan bukan menyetrika, minta setrika, beda loh. Mustakwin itu, yang minta setrika isim maf'il. Isim maf'ul kan? Mustakwan isim maf'ul. Terus? Iya. Tapi kalau misalnya mustakwan isim fa'il yang minta setrika, yang disalahkan yang depan sendiri saja biar betul dua. Paham tak? Tapi kan tidak ada kemungkinan itu. Cuman kemungkinannya cuma satu, isim maf'ul atau isim zaman isim makan. Berarti yang salahkan yang terakhir itu bisanya. Maknanya. Baik, dihitung benernya berapa bagi 3. Silahkan. 30 bagi 3 berapa? 10. Nilai maksimal 10. Salah satu berarti berapa? 9,7 itu aja. 9,7. Ya. Salah 2 9,3 atau 9,4. Pokoknya 4 komanya 4 sama 7 dah kita sepakati itu. Kelipannya 4 sama 7. 84, 87, 74, 77, 64, 67 gitu. Lipatannya. Ya. Mas Irfanuddin berapa? Benar semua? Alhamdulillah. Mas Joko 94, Masya Allah. Suara Quran 94,4.
3. Mas Ahmadi? 94. Mas Agus? 97. Mas Riko? 100. Mas M. Irfan? Ya. Ya, yang penting maksud gitu aja. Ya. Jelas ya? 9,7. Ya. Mas Tri? Dan? Oh. 1,7 ya. Mas Arif? 94 ya. Mas Iwan? Kelas 3 berapa? 9 toh? Benar 27 toh? Setelah 3, berarti benar 27 toh? Bagi 3 berapa? Salah 7. Dulu gimana toh? Kan benernya 30 toh. 30 dari 30 itu jenengan salahnya berapa? Salah 9, berarti betul 23, 21 toh? 21 bagi 3. 77 ya. Gampang toh? Ya. Mas Guntur? 97. Pak Denal? Lewat dulu. Mas Fitra? 94. Kenapa? Loh. Nah. Mas Ikhwan? 97 ya. Ya, alhamdulillah. Baik. Kita masuk materi baru sekarang, dan jangan lupa ya, sekali lagi hari Kamis ulangan bab 7 sampai bab 15 tadi fiil-fiil yang ada di buku tadi yang saya sebutkan, 25 fiil saja. 25 fiil saja. Lah selawe mung sithik to. Oh 1000 sithik kok. Ya Mas Riko. Ya. Bayar piro? 1000, murah men, sithik men. Uang nek apa 1000 kalau duit dikit ya Mas ya. Nek fiil selawe, wah kahiyat. Rahasianya apa? Karena kalau 1000 tidak membebani gitu ya. Kita butuh. Yang selawe membebani. Jadi terasa berat. Selawe. Ya. Uang 1 miliar enggak berat ya? Enggak, malah tambah seneng toh. Tambah seneng. Tambah seneng. Baik, sekarang halaman 152. Kita masuk tasrif lughawi ya. Ya, kita masuk pelajaran tasrif lughawi. Jadi perhatikan, apa beda tasrif istilahi dan lughawi?
Ya. Kalau di buku ini disebutkan tasrif lugawi itu tasrif apa itu vertikal. Kalau istilahi itu horizontal, tapi ya nggak mesti karena sebagian kitab tasrif itu baik lugawi maupun istilahi semuanya horizontal gitu loh. Nulisnya itu dari kanan ke kiri semua, baik lugawi maupun istilahi. Sehingga kalau pakai definisi di sini ya definisi ini khusus untuk kitab ini. Nggak bisa diterapkan pada yang lain. Nah, definisi yang lebih luas, tasrif istilah itu merubah-rubah kata dari satu sigot ke sigot yang lain menyesuaikan istilahnya. Maka dikatakan istilahi karena menyesuaikan istilah fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, itu kan istilah lah, bukan istilahi. Adapun tasrif lugawi itu adalah merubah kata dalam satu sigot karena menyesuaikan kaidah bahasa. Karena menyesuaikan kaidah bahasa. Maka dikatakan lugawi karena apa? Ngikuti kaidah lughah gitu. Ya. Nah, maksudnya bagaimana nanti akan jelas kalau kita sudah bisa. Kalau kita sudah bisa. Ya. Akan jelas kalau kita sudah masuk pembahasan, maksudnya gitu. Ya. Halaman 152. Kita nanti akan mulai mentasrif fi'il madhi dulu ya. Nanti yang akan kita tasrif lugawi itu satu, fi'il madhi, maklum dan majhul. Dua, fi'il mudhari, maklum dan majhul. Tiga, isim fa'il. Empat, isim maf'ul. Lima, fi'il amr. Enam, fi'il nahi. Kemudian ketujuh nanti apa? Fi'il mudhari dan fi'il amr yang bersambung dengan nun taukid. Jadi nanti 7. Ya, kita mulai dari yang pertama, tasrif lugawi fi'il madhi al mabni lil maklumi. Jadi bentuk maklum, versi maklum. Apa itu fi'il maklum? Fi'il yang harus disebutkan pelakunya. Jadi dalam tasrif istilah itu ya, pertama dan kedua madhi mudhari itu versi maklum. Nasara yansuru, yatamada ya muddu, sona ya sunu, goza yakzu. Ya, doroba yadribu, farra yafirru, ya, wa'ada yaidu, saro yasiru, saro yasri, waqo yaqi, syawa yaswi. Itu namanya apa? Fi'il mabni maklum. Dua terakhir itu mabni majhul. Nusira yunsaru, mudda yumaddu, ya. Sina yusonu, guziya yugza, itu mabni majhul. Kita mulai dari yang majhul maklum dulu ya. Kita mulai dari maklum dan nanti urut binaknya yang salim, mudhoaf, misal, ajwaf, mu'talakhir, biasanya gitu, urut. Perhatikan halaman 152. Kita akan mentasrif atau merubah fi'il menyesuaikan domirnya. Nah, ketika domir-domir ini disambung dengan fi'il madhi, maka posisi fi'il madhi nanti sebagai fa'ilnya. Posisi domir nanti sebagai fa'ilnya. Saya ulangi ya. Jadi domir-domir ini nanti kita akan jadikan fa'il untuk fi'il madhi. Nah, domir ada berapa jumlahnya? 14 ya. Apa saja? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. 14. Berarti nanti tasrif fi'il madhi kita ini juga menyesuaikan jumlah domirnya. Berapa? 14. Sehingga nanti kalau kita ada tugas nulis tasrif dihitung. Ada 14 atau enggak, lebih berarti kelebihan. Misalnya 15 berarti lebih 1. 13 berarti kurang 1. Jadi 14 tasrifnya. Baik, perhatikan. Domir huwa, apa artinya huwa?
dia satu lelaki. Huma, mereka dua lelaki. Hum, mereka para lelaki. Dia seorang perempuan. Huma, mereka berdua wanita. Hunna, mereka para wanita. Nah, 6 yang pertama ini namanya dhamir ghaib. Kata ganti orang ketiga alias yang dibicarakan. Paham? Huwa huma hum, hiya huma hunna, ini namanya dhamir ghaib. Maka di sini ditulis ghaibun, ghaibani, ghaibuna, ghaibatun, ghaibatani, ghaibatun. Tapi dhamir ghaib. Ghaibun itu satu lelaki, ya kan, yang ghaib. Ghaibani dua lelaki yang ghaib. Ghaibuna beberapa laki yang ghaib. Itu. Ya. Ghaib itu enggak ada di dekat kita. Anak jenengan sekarang kan ghaib toh bagi jenengan. Nah, di rumah itu namanya ghaib. Ya, tidak ada di dekat kita. Jadi dalam bahasa kita yang dibicarakan, yang dirasani itu loh Mas. Ya, sing dirasani gitu kan. Ya. Ustadz Hanif, nah itu mudir kita. Nah, itu berarti Ustadz Hanif itu kan ghaib. Gitu. Gaib bagi kita gaib karena nggak ada orang di sini. Beliau ya kan, Masya Allah sangat bersemangat di dalam dakwah. Nah, ini namanya apa? Beliau, dia itu kan namanya dhamir ghaib. Itu ada 6 ya, dhamir ghaib itu ada 6. Huwa huma hum, hiya huma huna. Itu yang dibicarakan, kata ganti orang ketiga. Kalau bahasa Indonesia kan dia mereka. Laki-laki perempuan sama toh? Indonesia kan cuma 2. Dia sama mereka. Laki-laki sama perempuan sama. Dia 1 orang, mereka itu 2 atau lebih. Nah, itu. Jadi bahasa Arab lebih detail. Terus anta, antuma, antum. Apa artinya anta? Kamu 1 lelaki. Antuma, kamu 2 lelaki. Antum, kalian para laki. Anti, kamu 1 wanita. Antuma, kalian 2 wanita. Antunna, kalian para wanita. Jadi antuma ini nanti sama ya. Mudzakkar muannats sama. Kalian para wanita, antunna. Nah, 6 yang berikutnya ini namanya dhamir mukhatab. Mukhatab itu yang diajak bicara, kata ganti orang kedua. Nek bahasa kita sing diajak rasan-rasan. Ya toh? Sing diajak rasan-rasan. Ya. Yang diajak membicarakan orang lain itu mukhatab. Ya. Terus nomor 13 dan 14 ana. Apa ana? Saya, ya kan? Nahnu, kami atau kita. Ana itu bisa mudzakkar bisa muannas, nahnu bisa mudzakkar bisa muannas. Ana itu 1 orang, nahnu itu lebih dari 1 orang, bisa musanna bisa jamak. Tapi terkadang 1 pun menyebutnya nahnu juga boleh dalam bahasa Arab. Maka sering doa Allah menyebut dirinya itu dengan nahnu. Inna nahnu nazzalnal Qur'an, ya dah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Pakai nahnu dah. Siapa itu? Allah. Ya. Tujuannya apa? Untuk ta'zim. Untuk pengagungan. Ya, lah 2 dhamir terakhir namanya dhamir mutakalim. Mutakalim itu kata ganti orang pertama. Yang rasani, sing rasani, yang berbicara. Jadi kata ganti itu ada orang 1, orang 2, orang ketiga itu dah. Orang pertama itu yang ngomong. Orang kedua yang diajak ngomong, orang ketiga yang diomongkan. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata ganti orang pertama itu saya, kita, kami, gitu dah. Kalau orang kedua, kamu, kalian. Orang ketiga, dia, mereka. Tapi kalau bahasa Arab dirinci, masing-masing ada 3. Jelas? Ada yang belum paham nih dhamir?
Ini pokok ya sebelum nanti masuk ke tasrif lugawinya. Baik, coba kita tasrif huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya silakan huwa huma hum mulai. Huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Mas Agus. Huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya Mas Ahmadi. Huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya silakan lanjut. Huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya Mas Irfandin. Huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Terus. Huwa huma hum iya huma hum anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya lanjut. Huwa huma hum iya huma iya huma hunna anta antuma antunna Antum. antum anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Terus. Huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Terus. Huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Terus. Huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya Mas Riko. Huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya Mas Ikwan. Huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Terus. Huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya Pak Zainal. Huwa huma hum Huwa huma hum iya huma hum hunna hunna anta antum antuma antuma antum antum anta anti anti antuma antuma tum antuna nah ya. ana Ana nahnu. ana Ya ini terlalu kecil gini ya. Ya ini memang kecil banget ini. Baik. Ada yang belum paham maksudnya? Paham ya? Ini domir paham ya? Baik, sekarang kita akan jadikan domir-domir ini sebagai pelakunya fa'ala. Apa arti fa'ala? Telah berbuat. Ya, fa'ala itu artinya apa? Telah berbuat, telah melakukan sebuah perbuatan. Fa'ala. Nah. Fa'ala. Baik. Ketika huwa jadi fa'ilnya fa'ala, lah huwa ini masuk ke dalam fa'ala. Artinya apa? Dalam fa'ala ini sudah ada domirnya ini. Sudah mendelep yang jero ini. Ya, fa'ala. Sehingga ngartikan fa'ala ini apa? Dia seorang lelaki telah berbuat. Gitu. Jadi semua seperti ini. Misalnya nasoro, berarti dia seorang lelaki telah menolong. Kemarin kan cuma kita artikan apa? Nasoro, telah menolong itu lah. Sekarang kita sudah belajar tasrif lugawi, nasoro itu ada domir huanya di situ. Semua fi'il madhi itu ada domir huanya.
Kataba, nasoro, doroba, jalasa, fataha, ja'ala, dan seterusnya. Hasiba, itu semua ada domir huanya. Jelas ya? Ya, contoh ini fa'ala berarti dia seorang lelaki telah melakukan perbuatan atau berbuat. Nah, fa'ilnya fa'ala mana? Domir mustatir, takdirnya huwa. Di sini ada domirnya huwa gitu loh. Cuman apa? Dieleke ning jero. Ya, sembunyi di dalam. Terus ke bawah fa'ala. Fa'ala ya, dalib ya. Ya, fa'ala. Ya. Fa'ala. Lah ini perhatikan. Nah, domir huma berubah jadi alif. Jadi alif ini adalah perubahan dari huma. Jadi kalau huma jadi fa'ilnya fa'ala, bukan fa'ala huma, tapi apa? Fa'ala ini. Berarti fa'ala ini berapa kata? 2. Fi'ilnya fa'ala, fa'ilnya alif. Namanya aliful isnaini. Aliful isnaini. Alif yang menunjukkan 2 laki-laki. Berarti ngartikannya apa ini? Fa'ala, mereka 2 laki. Jadi 1 huruf alif ini apa? Mereka 2 lelaki kalau terjemahkan. Mereka 2 lelaki telah berbuat. Paham? Terus domir hum. Fa'ala, fa'alu. Nah, di sini. Fa'alu. Nah, di sini ketika domir hum fa'alu. Lah, wawu di sini namanya wawu jamaah. Namanya apa ini? Wawul jamaah. Nah, ini adalah perubahan dari hum. Jadi domir hum berubah jadi wawu. Jadi bukan fa'alahum gitu kan gitu. Tapi fa'alu. Sehingga fa'ilnya ini apa? Wawu jamaah. Sehingga ngartikannya bagaimana? Wawu ini diartikan sendiri apa? Mereka para lelaki telah berbuat. Alif ini nama alif farq untuk membedakan antara isim dan fi'il. Jadi ini ciri, kalau yang seperti ini mesti ini fi'il. Kalau isim enggak ada. Jadi untuk membedakan antara isim wawu di sini wawu domir sama wawu bukan domir. Jelas ya? Jadi yang wawu domir ada ininya. Kalau wawu bukan domir, contohnya misalnya jamak mudzakkar salim. Ketika mudhof muslimuna, nanti kan ketika mudhof nanya hilang, tapi tidak diberi alif. Ya, itu juga wawu mudzakkar sama. Tapi bukan domir. Kalau ini wawu domir, maka sebagai pembeda diberi alifnya. Baik. Terus domir hiya. Domir hiya apa? Fa'alat. Fa'alat. Nah, ketika apa? Domir hiyanya masuk juga mustatir. Fa'ilnya mana? Domir mustatir hiya. Lah tak ini apa? Taknis, pembeda antara mudzakkar dan muannas. Yang ini versi mudzakkar, ini versi mana? Jadi tak di sini bukan domir ya. Ini bukan fa'il. Ini namanya ciri perempuan, pembeda supaya tidak sama dengan fa'ala. Fa'ala ini mudzakkar, fa'alat. Lah fa'ilnya mana? Domir mustatir hiya. Ya, di sini ada hiya. Sehingga ngartikannya apa fa'alat? Dia seorang wanita telah berbuat. Lah dia seorang wanita yang mana? Dianya mana? Domir mustatir hiya. Kalau fa'alanya kan sama tuh. Telah berbuat. Sama. Yang beda apa? Ini pelakunya. Dia seorang lelaki, mereka 2 lelaki, mereka para lelaki, dia 1 wanita. Hiya huma menjadi apa? Fa'alata. Ya. Ini fa'ilnya mana? Alif. Fa'ilnya alif. Tak ini tak di sini. Ya toh? Tapi karena di sini ketemu alif kan nanti nggak bisa baca. Asalnya sukun ini. Asalnya sukun. Jadi asalnya gini, sukun. Nah, ini. Fa'alat. Nah, itu. Kan nggak bisa bunyi ini. Kan fa'alat.
Nah, susah nih. Ketemu dua sukun nggak boleh, maka supaya tidak ketemu dua sukun, taknya ini di fathah. Paham? Nah, ini taknya ini tak taknis, tak perempuan. Kalau laki-laki nggak ada taknya, fa'ala nggak ada taknya. Perempuan ada taknya, fa'alata lah. Fa'ilnya tetap sama, alif. Namanya aliful isnen. Ini fa'ilnya. Jelas? Jelas belum? Jadi domir huma ini berubah jadi alif seperti sini. Jadi alif. Namanya apa tadi? Aliful isnen. Sehingga ngartikannya apa? Fa'alata. Nah ini mereka berdua ada taknya berarti wanita. Fa'ala telah berdua. Gampang toh? Gampang ya? Ya. Terus domir huna. Fa'alna. Nah, disinilah perhatikan. Jadi ketika fi'il madhi bertemu dengan domir hidup, ini domir harokat ya. Nah kan berharokat toh. Ini mati, mati, mati. Maka huruf terakhir hidup. Nah, kalau ketemu domir hidup, huruf terakhir harus sukun. Fa'al, bukan fa'ala, tapi fa'al garis sukun. Karena ketemu domir hidup, domir mutaharik namanya. Maka di sini domir mutaharik, maka lam fi'ilnya harus sukun. Fa'al. Nah, maka fa'ilnya mana? Ini namanya apa? Nun niswah. Namanya apa ini? Nunu niswatin. Niswatin ya. Nun yang menunjuk niswah atau jamak nisa atau ya, bentuk jamak dari bentuk jamak lain dari nisa yaitu niswah. Nun yang menunjukkan jamak perempuan. Ya, niswah itu kan jamak perempuan toh. Nun yang menunjukkan jamak perempuan. Nun niswah. Ini fa'ilnya. Sehingga ngartikannya apa ini? Satu huruf na ini ngerti apa? Mereka para wanita fa'al telah berbuat. Sampai di sini paham? Paham ya? Ada yang belum paham? Atau terlalu paham? Jadi semua ini jawaban mustatir. Ya enggak, yang mustatir cuman ini tok. Sama ini. Kalau yang mau jamaah sama ini kan domir mas. Alif ini domir. Ini domir. nah ini sama Wawu jamaah ini domir. Nun niswah ini domir. Namanya domir rofa mutasil. Rofa karena jadi fa'il, mutasil karena harus nyambung. Jadi alif ini penggunaannya harus nyambung, nggak bisa sendirian, nggak bisa. Wawu nggak boleh sendiri, harus nyambung. Jelas? Nanti, ya nih, fa'il fi mahali raf'in. Fa'il fi mahali raf'in, fa'il fi mahali raf'in. Ini fa'ilnya ini. Fi'il fa'il, fi'il fa'il. Fi'il fa'ilnya mustatir, fi'il fa'il, fi'il fa'il, fi'il fa'ilnya mustatir. Iya, fa'ilnya wawu jamaah. Jadi domir ini wawu jamaah, fa'ilun fi mahali raf'in, ismun mabni. Ini isim, ini satu kalimat ini isim. Fi'il isim, fi'il isim. Fi'il isim, fi'il isim. Fa'alna ini dua kata. Fi'il sama isim. Nah ini domir mas. Ya isim domir. Gantian huna gitu loh. Jadi domir huna kalau jadi pelaku itu enggak boleh huna. Misalnya apa? Mau kita jadikan fa'ilnya kataba, boleh enggak? Kataba huna itu. Enggak boleh. Jadi apa? Katabna, gitu loh. Paham? Jelas belum? Jelas ya? Yang lain. I'rabnya ya fa'il fi mahali raf'in ya ana ismun mabni, itu aja selesai. Namanya domir mutasil, domir rofa mutasil namanya itu. Tapi kalau i'rab kan nggak seperti itu. I'rab itu kan fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, ya kan? Fi mahali jarin, ya, seperti itu. Sampai sini paham? Baik, sekarang masuk domir mukhatab. Ini domir gaib ya. Sekarang domir mukhatab. Anta jadi fa'ilnya fa'ala, jadi apa? Fa'alta. Ya, fa'al. Nah ini fa'ilnya mana? Domir ta. Ta ini domir.
Jadi tidak boleh nasaro anta, ya kan? Hal nasaro anta abaka, gitu. Maksudnya, apakah kamu telah menolong bapakmu? Hal nasoro anta itu tidak boleh. Yang penting apa? Hal nasorta, gitu loh. Jelas? Jadi anta ketika jadi fa'ilnya fi'il madhi berubah jadi ta. Paham? Makanya anta itu namanya dhamir rufa munfasil, berdiri sendiri. Posisinya jadi mubtada dia, anta Muhammadun. Termasuk ini, ta ini mutasil. Ta ini artinya kamu seorang laki, toh. Maka dia nggak boleh dipakai sendiri. Ta Ahmadi, ta Ahmadi, boleh nggak? Maksudnya ta itu apa? Kamu seorang laki-laki. Nggak boleh ngomong ta saja, nggak boleh, karena ta ini harus jadi fa'ilnya fi'il. Jelas ya? Artinya ta, kamu seorang laki. Artinya anta, kamu seorang laki. Tapi penggunaannya ada sendiri-sendiri. Jelas? Ya, seperti apa? Rumahku, rumah saya, itu kan? Jadi ku itu perubahan dari saya. Paham ya? Rumahmu, rumah kamu. Mu perubahan dari apa? Kamu. Rumahnya, rumah dia. Nya itu perubahan dari dia, gitu loh. Jelas ya? Baik, sekarang antuma. Ini fa'ilnya ta ya. Berarti fa'alta artinya kamu seorang laki telah berbuat. Ya. Terus antuma fa'al tu ma al tuma. Jadi mulai dhamir na ini nanti lamnya sukun semua ya, karena ketemu dhamir berharokat. Ini berharokat. Nanti lamnya semua sukun. Fa'ilnya mana ini? Tuma. Tuma ini perubahan dari antuma. Sehingga nggak boleh nasoro antuma, itu nggak boleh. Yang betul apa? Nasor tuma. Apakah kalian berdua telah datang? Nggak boleh. Hal ja'ah antuma, itu nggak bisa. Yang betul apa? Hal ji'tuma. Apakah kalian berdua telah pergi? Nggak boleh. Hal dhahaba antuma. Boleh nggak? Nggak boleh. Yang betul hal dhahabtuma. Jelas ya? Maka di situ mengikuti kaidah bahasa. Antum jadi apa? Fa'altum. Ya, fa'altum. Fa'altum. Ini perubahan dari antum ya. Fa'ilnya mana? Tum. Fi'ilnya fa'al. Fa'altuma. Fa'ilnya tuma. Fi'ilnya fa'al. Fa'alta. Fa'ilnya ta. Fi'ilnya fa'al. Fa'altum apa artinya? Kalian para lelaki telah berbuat. Jadi dari sini kan maknanya sama, telah berbuat. Sama loh. Yang beda apanya? Pelakunya. Ya kan? Ya, dia seorang lelaki, mereka berdua lelaki, mereka para lelaki, dia seorang wanita, mereka berdua wanita, mereka para wanita, kamu satu laki-laki. Kalian berdua laki-laki, kalian para lelaki. Sekarang anti. Jadi apa? Fa'al ti. Gampang ya? Terus fa'al tu tuma. Terakhir fa'al tun nah. Ya, ini perubahan dari antuna, fa'al tunna. Fa'al ti apa artinya? Kamu satu wanita telah berbuat. Fa'al tuma, kalian berdua wanita telah berbuat. Fa'al tunna, kalian para wanita telah berbuat. Jelas? Ini fa'ilnya. Fa'il. Sekarang ana. Jadi apa? Ana fa'altu. Nah, fa'altu. Apa artinya fa'altu? Saya telah berbuat. Jadi kalau fa'ilnya nasoro, misalnya saya telah menolong, berarti nasortu, bukan nasoro ana. Nasoro ana misalnya. Al ustad, saya telah menolong ustad. Ja'a ana ilal madrasah, apa artinya? Saya telah datang ke
Tidak boleh. Ana ketika jadi fa'il wajib berubah jadi tu. Ya. Fa'al tu, ja'al tu, nasor tu, katab tu, ji tu. Paham? Apa fa'al tu? Saya telah berbuat. Tu fa'ilnya, fa'ala fi'ilnya. Terakhir nahnu jadi fa'al. Nah, fa'ilnya nahnu ya, nahnu berubah jadi na. Ana berubah jadi tu. Jelas? Jadi nggak boleh nasoro nahnu, nggak boleh. Yang betul nasor. Nah, jelas ya? Ayo coba kita tasrif. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Jadi bedakan ini panjang, sini pendek ya. Fa'alna pendek. Yang ini fa'alna. Jadi kalau pendek itu perempuan, kalau panjang jamak. Kami. Ya, jelas ya? Baik, coba kita baca fa'ala, silakan. Sekali lagi fa'ala. Fa'ala, Mas Irfanuddin, artinya apa? Dia seorang lelaki yang lengkap. Ya, fa'ala, Mas Joko. Fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti. Kamu satu perempuan. Fa'altuma, Pak Zainal. Fa'altuma. Tuma, berarti apa tuma? Kalian dua. Ya, kalian dua wanita telah berbuat. Fa'altunna. Ya, fa'altu. Fa'alna. Kami telah berbuat. Jelas ya? Kita ulangi. Fa'ala, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir, takdirnya dua. Fa'ala, fa'ilnya? Aliful isnen. Fa'alu, faul jamaah. Fa'alat, salah. Dhamir mustatir, iya. Dhamir mustatir, iya. Dhamir mustatir, iya. Tak itu tak taknis ciri perempuan. Jadi fa'ilnya bukan tak, salah. Fa'alata. Jadi di sini yang mustatir ini dua ya. Ini sudah saya checklist ya. Cuman rapat ketok ini. Oh, ini ketok. Oh, yes. Cetok ya. Ini mustatir ini dua ini. Nanti kalau fi'il mudhari' 5 ya mustatir. Ini fi'il madhi 2. Huwa dan hi. Ya. Terus fa'alata, mana fa'ilnya? Aliful isnen. Fa'alna. Fa'alta. Ta, ini namanya tak fa'il itu ya. Fa'altuma, tuma. Fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, gampang gitu kok. Yes. Yes. Lulus ini. Ya. Apa? Tak fa'il itu. Dari situ sampai terakhirnya tak fa'il. Iya. Kecuali nanya apa nun jamaah untuk gantian dari nahnu.
Apanya? Alif. Heeh. Boleh pakai, boleh enggak? Ya kan? Kalau misalnya makrifat ke situ ya pakai alif lam, itu aja toh. Kalau umum berarti ya nggak usah pakai, bebas. Ya. Biasanya alif lil farqi gitu, lil farq untuk pembeda. Alifun lil farq untuk pembeda. Yang lain? Silakan. Cukup ya? Ya, karena besok hari Kamis ulangan, ya ini tidak ada PR. PR-nya nggak ada PR-nya. PR-nya murojaah saja. Ya. Hah? Hanya 25. 25 fiil saja. Nggak usah banyak-banyak. Jadi hanya yang di situ ya. Zakka, masa, dawa, amada, ausola, akoma, ahda, auso, terus tamasa, talako, tawafa, imtada, terus itasofa, iktada, istaro, itako, infaddo, inkoda, inkodo, ihmarro, istamada, istaujaba, istaana, istardo, sama istaufa. Oh, selawe. Cepet toh? Dikit. Ya, sampai di sini dulu. Ya, silahkan di-share. Ya. Cukup, ada pertanyaan ya, Pak? Intinya itu ya memang butuh kesabaran ya, sabar, telaten, diulang-ulang itu aja. Sekali nggak hafal ya 2 kali, 2 nggak hafal ya 3 kali, 3 kali nggak hafal tinggal lungo sih. Terus ya baleni meneh gitu lah. Udah tinggal wedangan sih. Demikian sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillahirabbil alamin.